والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau, halaman yang ke-35 itu bagian tengah pertengahan itu, wa sholatullahi ala rasulih asah wa ahsan ma qila fiha ma'tamadahu al-muhaqqiqun minal ulama. Salawat Allah kepada Rasulnya yang paling sahih dan paling bagus pendapat yang diucapkan adalah yang dijadikan sandaran oleh orang-orang ahlu tahqiq, para peneliti dari kalangan para ulama. Apa itu? Annaha sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Jadi kalau Allah Ta'ala bersalawat atas nabinya itu maknanya apa? Sana'uhu, sanjungan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para penduduk langit. Paham ya? Di hadapan para penduduk langit. Ingat-ingat. Jadi kalau kita bersalawat berarti kita mendoakan. Tapi kalau Allah Ta'ala bersalawat atas nabinya, Allah Ta'ala berarti apa? Menyanjung, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan para penduduk langit, di hadapan para malaikat. Paham maksudnya? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Tapi kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti apa? Maknanya kalau kita bersalawat mendoakan, berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan sanjungan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para penduduk langit. Paham belum nih? Ibrahim. Mau insyaallah ya? Bedakan ya. Mau insyaallah ya, bedanya. Jadi salawat kita kepada Nabi sama enggak salawat Allah Ta'ala kepada nabinya? Sama enggak maknanya? Beda. Kalau salawat Allah kepada nabinya itu sanjungan pujian Allah Ta'ala terhadap nabinya di hadapan para penduduk langit. Tapi kalau salawat kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para penduduk langit. Itu bedanya itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa humul malaikah al-mala'il a'la, para penduduk langit yaitu para malaikat. Nah, yadhkuruhu bil khair ala wajhi takrar, yaitu senantiasa menyebut-nyebutnya dengan kebaikan dalam bentuk apa? Terulang-ulang, diulang-ulang. Namanya sana. Paham ya? Na'am. Nahnu idza shallaina alaihi marratan sallallahu biha alaina asyran. Masyaallah. Kita kalau berselawat atas Nabi sekali saja, itu Allah Ta'ala berselawat. Nah, barakallahu fikum, atas kita 10. Masyaallah. Jadi kita misalkan dengar lafaz itu jangan diam aja. Lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibiasakan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau dengar lafaz Nabi Muhammad itu ditambahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan disingkat seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Masa Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala SWT, Abu Hurairah RA. Paham ya? Itu enggak tepat. Ditanbih oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimatullah alaih, itu sangat tidak tepat kalau doa disingkat. Kalau di Arab sana Nabi Muhammad shad gitu. Shad panjang itu. Itu sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kalau tempat kita kan bukan shad, SAW. Assalamualaikum BRBB katanya. BRBB itu apa BRBB? Ya enggak? Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah RA. Kalau bukan doa silakan tafadhol. Quran hadis QH. Quran surat QS. Hadis riwayat HR, enggak masalah, tapi kalau doa jangan disingkat. Radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum WRBB. Seringnya gitu ya. Itu ingat-ingat. Kalau SMS pun upayakan semaksimal mungkin. Kalau malas pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab enggak masalah. Biar enggak terjatuh dalam singkatan-singkatan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Biasanya gitu kan? Assalamualaikum WRBB. Simple singkat tapi keliruan doa soalnya. Ya, nama doa jangan singkat, tapi kalau ucapan biasa enggak masalah. Naam. Ini bagus ini ya nasihat beliau.
Nah, maksudnya apa? Maksudnya menyebutkan keutamaan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita apabila bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali saja Allah taala bersalawat kepada kita. 10. Walillahil hamd, hanya milik Allah lah segala pujian. Walihada yanbaghi an nuksira minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biqadril mustata'. Masyaallah, ini terapkan di benak-benak kita, biasakan. Oleh karena ini selayaknya sepantasnya kita memperbanyak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan kalah dengan orang awam. Antum lihat itu kalau orang-orang hadroan itu, orang ngadakan apa acara maulid Nabi itu. Nabi kita Muhammad, wong senare tak mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya enggak? Kita jangan kalah itu loh. Jangan kalah, kita harus setiap dengar langsung bersalawat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, seperti itu. Biasakan, kalau sudah terbiasa itu langsung melekat sendiri. Amma salam, adapun salam, fassalamu ismu masdar sallama. Bedakan, ada isim masdar, ada masdar. Kalau masdarnya apa? Sallama yusallimu tasliman. Tasliman itu masdarnya. Kalau salamun itu isim masdar. Isim masdar itu nanti ada yang buang hurufnya. Paham belum? Seperti apa contohnya? Kallama yukallimu takliman. Takliman itu masdar. Isim masdarnya apa? Kalam. Paham belum? Nah, a'ta yu'ti, i'ta'an itu masdarnya. Isim masdarnya apa? Ata'an. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Maknanya mirip, cuman beda bentuknya. Kita lihat. Ammas salam, adapun assalam, fassalamu ismu masdarin sallama. Ya kan? Isim masdar sallama. Nah, kalau belum tahu masdar ya harus tahu. Masdar itu apa sih? Ingat enggak antum masdar itu apa, Isa? Apa itu masdar? Tahu masdar enggak antum? Tahu masdar enggak? Apa itu masdar? Kalau orang bingung, ini isim masdar dari sallama, maksudnya apa? Masdar itu isim mansub yang jatuh ketiga dalam sharafan fi'il. Paham ya? Fa'ala yaf'alu fa'lan itu masdar namanya. Nah ini sallama yusallimu tasliman itu masdarnya. Kok kalau hurufnya kok enggak sama, kok salamun, itu berarti isim masdar. Kallama yukallimu takliman, takliman masdarnya. Isim masdarnya kalam. A'ta yu'ti i'ta'an, itu masdarnya. Isim masdarnya a'ta'an. Paham insyaallah? Ya, na'am. Kita lihat wal masdar min sallama taslim. Misal kallama masdaruhu taklim, wasmul masdar minhu kalam, masyaallah. Dan masdar sallama taslim masdarnya. Sallama yusallimu tasliman, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Paham ya? Yang sudah pernah belajar sharaf ya diulang-ulang terus karena belajar sharaf itu harus dipraktekkan juga. Ya kan? Seperti itu. Naam. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan, mufa'il mufa'al, fa'il atau fa'il. Selesai sampai situ aja, enggak usah panjang-panjang. Paham ya? Nah, ini juga sama sallama yusallimu tasliman, musallim musallam, sallim la tusallim. Seperti itu. Nah, kita lihat. Wassalamu huwas salamah minal afatil hissiyah wal ma'nawiyah, masyaallah. Mendoakan salam, paham ya? Maksudnya mendoakan keselamatan. Salam di sini maksudnya bagaimana? As-salamatu minal afatil hissiyah wal ma'nawiyah, yaitu keselamatan dari penyakit-penyakit yang hissiyah yang berkaitan dengan badan, wal ma'nawiyah, dan penyakit-penyakit hati. Paham ya? Didoakan. Wal afatul hissiyah hiya dzahirah, ya kan? Penyakit-penyakit hissiyah itu penyakit yang zahir, yang nampak. Paham ya? Penyakit yang nampak ada enggak? Ada, kita lihat. Misal afatun fil badan. Seperti apa? Penyakit-penyakit yang ada pada badan, min amradin aw ghairihi, berupa penyakit-penyakit atau yang selainnya. Wa afatun fil amwal, dan juga penyakit-penyakit pada harta. Ada apa penyakit-penyakit pada harta itu? Ya kan? Harta yang haram, harta riba. Paham ya? Termasuk penyakit kan itu. Wa afatun fil mujtama', dan penyakit-penyakit yang ada pada masyarakat. Ada enggak kira-kira? Banyak, perjudian, ya enggak? Perselingkuhan, pelacuran, penyakit itu. Min jadbin wa qahtin. Jadbin itu kegersangan. Seperti apa? Kegersangan, kering, paham ya? Qahtin itu kelaparan. Paham ya? Penyakit itu. Nah, wa khaufin, rasa takut. Itu semua termasuk penyakit-penyakit. Jadi kita meminta kepada Allah Taala agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikasih keselamatan.
Keselamatan dari semua penyakit yang hissiyah ataupun yang ma'nawiyah. Amma salamatu minal afatil ma'nawiyah fa huwa an yusallimallahu dinal insan mimma yujibul inhiraf. Masyaallah. Adapun mendoakan keselamatan yang sifatnya adalah apa? Keselamatan dari penyakit-penyakit ma'nawi adalah Allah taala itu menyelamatkan agama manusia dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada penyelewengan. Paham maksudnya? Ya na'am barakallahu fikum. Wa binisbati Rasul, adapun dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'awna lahu bisalam, apabila kita mendoakan beliau dengan salam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam misalkan, fassalamul hissi ghairu waridin. Adapun keselamatan untuk badan beliau, kembali ke badan beliau, ghairu waridin, tidak datang. Li'annahu qad tuwfiya. Karena apa? Karena beliau sudah meninggal. Ya enggak? Kita kan mendoakan agar diselamatkan itu biasanya orang yang masih hidup itu loh. Paham belum? Sehingga kalau dimaksudkan adalah keselamatan hissi itu untuk Rasulullah itu enggak datang. Maksudnya enggak tepat kalau untuk Rasulullah yang diinginkan adalah keselamatan hissi. Karena beliau sudah meninggal itu loh. Paham belum? Beliau sudah meninggal kan? Naam. Amma salamul ma'nawi, adapun keselamatan ma'nawi fa innahu warid. Inilah yang tepat. Keselamatan ma'nawi. Maksudnya bagaimana? Wa huwa an yusallimallahu syari'atahu min kulli afatin. Yaitu semoga Allah taala menyelamatkan syariatnya dari seluruh penyakit. Li'anna salamata syari'atihi salamatun lahu la syak. Dikarenakan keselamatan syariatnya adalah keselamatan untuk beliau, tidak diragukan lagi. Kadzalika yumkin an naqul, seperti itu pula memungkinkan untuk kita katakan yuradu bihi as-salamul hissi aidha. Masyaallah. Bisa jadi yang diinginkan ketika kita bersalam itu yang diinginkan kita mendoakan keselamatan hissi juga. Kapan itu? Wa dzalika yaumil qiyamah, yaitu kelak di hari kiamat. Kama jaa bil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, anna du'a rusuli 'inda 'uburis sirat, bahwa doanya para rasul ketika apa? Menyeberangi jembatan. Tahu jembatan antum? Bagaimana ukurannya? Lebih apa? Lebih tipis daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Licin dan memelesetkan. Licin dan memelesetkan itu ya. Itu termasuk ciri-ciri apa? Sirat. Nah, para nabi saat itu, barakallahu fikum, di waktu tersebut mengucapkan Allahumma sallim sallim ini. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nah, ini selamatan hissi atau ma'nawi ini? Hissi kan? Selamatkanlah badannya dari apa? Sambaran api neraka. Karena di bawah sirat itu ada apa? Ada kalalib. Apa kalalib? Anjing-anjing itu. Di bawahnya ada kalalib. Ada anjing-anjingnya tadi. Bab Abdurrahman. Apa ini maksudnya? Maksudnya anjing-anjing menyambar gitu. Jangan keliru. Kalau anjing-anjing itu bukan kalalib, akalib. Jangan terbalik. Namanya kalalib itu jamak kalub. Paham ya? Misal syok sa'dan, yaitu semacam kail yang ujungnya bengkok yang menyambar-nyambar. Paham ya? Seperti dipermisalkan duri sa'dan. Paham ya? Nah, itu ujungnya bengkok kayak kail itu. Jadi menyambar-nyambar sesuai dengan Allah taala kehendaki. Nah, itu. Para nabi berdoa Allahumma sallim sallim, selamatkanlah, selamatkanlah. Paham ya? Dulu pernah ada yang ngartikan apa? Kalalib itu anjing-anjing, enggak benar ya. Bukan anjing-anjing, kalalib itu bukan anjing-anjing. Kalau anjing itu akalib nanti. Kalbun, kilabun, aklub, akalib. Tapi kalau kalalib coba dari kalub, lain lagi. Naam. Dan ya, fa jama'an nadimu fi qawlihi, maka al-muallif yaitu bikin pantun rahimahullah menggabungkan dalam ucapan beliau summa sholatu ma'salamin qad utim. Kemudian salawat bersamaan dengan salam sungguh telah disempurnakan, baina zawalil makruh wa dzalika bisalam, yaitu antara apa? Menggabungkan antara hilangnya sesuatu yang enggak disukai yaitu bisalam dengan keselamatan, wa baina husulil maksud, dan antara apa? Diraihkannya atau meraih sesuatu yang diinginkan, wa dzalika bisalam. Apa yang diinginkan? Pujian, sanjungan di hadapan para penduduk langit. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Qaulu 'alal ladzi u'tiya jawami'al kalim. Untuk siapa salawat dan salam tersebut? Untuk orang yang diberikan kepadanya jawami'ul kalim. Siapa maksudnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha min khasa'isihi kama jaa fil hadits sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu
Dan ini termasuk kekhususan beliau. Termasuk apa? Kekhususan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih. Apa kekhususannya? U'tiya jawami'al kalim. Beliau diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang ringkas, padat, simpel, tapi maknanya luas dan menyeluruh. Paham ya? Seperti itu. Kalimatnya pendek, padat, simpel, tapi maknanya luas gitu loh. Innamal a'malu binniyat. Pendek enggak? Pendek, tapi maknanya semua agama ini tergantung kembali ke itu tadi. Semua amalan, mau puasanya, zakatnya, salatnya, hajinya, kembali ke innamal a'malu binniyat. Paham ya? Satu lagi, itu kan ukuran untuk amalan apa? Amalan batin. Satu lagi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Pendek enggak? Pendek, simple, padat, tapi menyeluruh. Semua agama itu tergantung pada hadis tadi itu, amalan yang zahir. Paham belum? Seperti itu, kita lihat. Faedahnya bagus sekali, yang sering ana sebutkan ada di sini ternyata. Kita lihat. Kata beliau, makna jawamil kalim wa na'am barakallahu fikum waqtu siralahul kalam. Maksud diringkaskan untuk beliau itu kalam, ucapan diringkaskan, pendek, simple. Naam. Jawami jam'u jami'ah. Jawami itu jamak dari jami'ah. Jamak dari jami'ah, ya sesuatu yang na'am barakallahu fikum mencakup. Ai al-kalimatul jami'ah, itu suatu kata yang mencakup. Bayangkan, kata tapi mencakup. Wal kalim bimakna al-kalimat. Kalim di sini makna al-kalimat, itu kata-kata yang mencakup. Pendek, simple, padat, tapi mencakup semua makna. Paham belum maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu kalimatin yasiratan tatadamman ma'ani katsirah, masyaallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata dengan kalimat-kalimat yang sedikit tapi mengandung makna yang banyak, masyaallah. Ini ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita qaulahu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa? Tidakkah engkau melihat, memperhatikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa? Hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Pendek enggak nih? Pendek, tapi maknanya mencakup itu loh. Semua amalan tergantung dengan apa? Niatnya, ya enggak? Al-umur bimaqasidiha, kan itu. Nah, barakallahu fikum. Al-umur bimaqasidiha. Kaifa kanat hatanil jumlatan tashmalan ad-din kullahu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Nah, barakallahu fikum. Dua kalimat ini mencakup agama seluruhnya, bal tashmalan a'mal ibad kullah. Bahkan kata beliau, bahkan mencakup amalan-amalan hamba semuanya, bukan hanya agama ini, semuanya gitu loh. Tergantung dengan apa? Niatnya. Pendek, simple. Ditanya ketika apa? Pertanyaan masalah apa? Masalah air lautan. Orang bertanya masalah wudu, boleh enggak dengan air laut? Apa kata Rasulullah? Tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci, bangkainya halal. Dijawab dengan simpel, padat, langsung dua hukum di situ. Bahwasanya apa? Hukum asalnya air laut itu suci, bangkainya pun halal untuk dimakan. Naam. Kita lihat lagi. Summa ara'aita qalahu sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna faraddun. Kemudian apakah engkau tidak melihat? Tidakkah engkau perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kaifa yashmal katsiran minal ahkam asy-syar'iyyah? Bagaimana bisa mencakup banyak dari hukum-hukum syar'i wa tuzan bil a'mal adh-dhahirah, dan amalan-amalan yang zahir ditimbang dengannya. Ingat-ingat, timbangan, dua barometer, dua ukuran, dua timbangan. Timbangan amalan zahir ini. Hadisnya siapa ini? Hadisnya siapa? Aisyah ummul mukminin Ummi Abdillah. Paham ya? Dengan riwayat barakallahu fikum, riwayat apa? Muslim. Kan itu. Kalau riwayat muttafaqun alaih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kita lihat lagi. Adapun untuk timbangan amalan yang batin yang mana? Inilah kita lihat. Wa li hadza qala ahlul ilm inna qalahu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Oleh karena ini ahlul ilm mengatakan sesungguhnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innamal a'malu binniyat hadza mizanul a'mal batinah. Faedahnya ini. Faedahnya sini faedahnya. Na'am.
Perhatikan baik-baik ya, faedahnya sini. Kata beliau, sesungguhnya ucapan Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Kata beliau, hada mizanul a'mal batinah. Ini timbangan amalan-amal yang batin. Mafhum, Abdullah? Mafhum antum? Ayo, ini timbangan amalan yang batin. Itu a'mal qulub, amalan-amalan hati. Naam. Wa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dan ucapan Rasulullah SAW, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mizanun lil a'mali dzahirah, timbangan untuk amalan yang dzahirah, yang nampak. Wa bihadza yatimuddin kulluhu. Maka dengan ini sempurnalah agama seluruhnya. Wa yatahaqqaq asy-syartan al-asasiyan, dan terwujudkan, terrealisasikan, paham ya, dua syarat yang inti, yang pondasi, wa huma al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ikhlas karena Allah dan mencontoh barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikenal dengan apa? Asyartan al-asasiyan liqabul ibadah. Dua syarat yang asasi, yang inti diterimanya suatu ibadah. Karena suatu ibadah tidak akan diterima kecuali apa? Kecuali harus diiringi dengan al-ikhlas dan mutaba'ah. Al-ikhlas dan mutaba'ah. Karena kalau orang beramal tanpa didasari dengan ikhlas dan mutaba'ah, berarti dia beramal tanpa ilmu. Kalau orang beramal tanpa ilmu, ilmu tersebut barakallahu fikum tentunya tidak bermanfaat karena dia tidak mengamalkannya dan amalannya tertolak. Pantunnya antum pantunnya Husain, beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak. Ayo ahsan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya tertolak, tidak diterima. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.